Baiklah, berikut ini akan saya jelaskan software untuk universitas atau perguruan tinggi. Jadi ini mengikuti standar akuntansi keuangan untuk organisasi nirlaba dan khususnya lagi untuk perguruan tinggi. Software ini ada beberapa modul, yaitu modul penetapan awal, kas bank untuk transaksi kas dan bank, kemudian uang muka untuk berkaitan dengan biaya operasional dan pertanggungjawabannya, kemudian modul pembelian untuk pembelian barang-barang yang habis dipakai, kemudian bayar hutang ke pemasok dari pembelian barang-barang yang habis dipakai itu, atau pembelian jasa juga bisa. Kemudian aset tetap, modul aset tetap atau aktiva tetap, kemudian modul piutang karyawan. Jadi di sini menghandle pinjaman karyawan dan pelunasannya gitu, atau angsurannya. Kemudian ditambahkan juga bisa impor data. Ini kalau untuk perguruan tinggi biasanya punya software khusus untuk bisa APK atau pakai mobile itu untuk software informasi akademik ya, sekaligus pembayaran mahasiswa, terus registrasi perkuliahan gitu. Nah, ini bisa diimpor ke software Vencosoft ini sehingga langsung terintegrasi, dihasilkan jurnal laporan keuangannya gitu. Nggak perlu entry lagi. Juga untuk penggajian karyawan juga bisa diintegrasikan, diimpor ke software ini. Kemudian modul anggaran dan akreditasi, kemudian modul keuangan untuk masing-masing fakultas dan rektorat kayak gitu. Kemudian modul keuangan konsolidasi. Jadi laporan keuangan itu akan dikonsolidasikan dari semua fakultas dan rektorat. Jadi laporan keuangannya menjadi satu perusahaan gabungan gitu. Oke, di sini kita fokuskan pada karena ini cuplikan sebagian aja yang saya jelaskan yang berkaitan dengan keuangan, yaitu anggaran dan akreditasi. Coba kita buka anggaran akreditasi. Nah, ini kita lihat laporan anggarannya. Ini untuk pengisian datanya. Anggap aja datanya sudah kita isikan, kita lebih berkepentingan pada reportnya yang dihasilkan. Nah, di sini adalah anggaran. Nah, ini anggaran misalkan universitas, suatu universitas ini semester gasal, semester genap kayak gitu. Ini angka-angka itu hanya tidak sungguhan kayak gitu, angka-angka tidak sebenarnya. Ini pendapatan akademik, kemudian nanti biaya-biaya juga ada. Ini bagai pendapatan. Terus di sini tuh ada belanja akademiknya. Jadi ini anggarannya, anggaran universitas untuk selama satu tahun akademik, untuk belanja akademiknya. Nah, ini semua lengkap ini. Ini connect dengan neraca dan laba rugi ya, atau laporan aktivitas kalau berdasarkan standar akuntansi keuangan itu. Organisasi nirlaba ini. Baik, ini kita lihat. Oke, jadi nanti ada surplus atau defisit. Oke,
Kemudian kita baik, ini adalah anggaran dan realisasi. Kita munculkan untuk akumulatif anggarannya per 31 Januari 2024, realisasinya sampai dengan 31 Januari 2024, dan anggarannya satu tahun. Laporan ringkasnya. Nah, kita lihat sini. Nah, ini adalah anggarannya 0 ya, datanya 0. Kemudian itu realisasinya kita bisa lihat. Baik, kemudian kalau sesuai periode, jadi anggarannya berarti anggaran Januari, realisasinya juga Januari. Kita lihat, tampilkan. Nah, itu anggarannya kosong nih. Nah, kemudian kita lihat kalau kita lihat secara rinci, kalau rinci ini per chart of account ya, per akun neraca. Nah, ini ada rinciannya, pendapatan akademik, pendapatan S2, S3 kayak gitu. Ini fakultasnya, fakultas ekonomi. Nanti bisa masing-masing fakultas. Kemudian ini pendapatan, kemudian nanti biaya-biayanya juga bisa dilihat, itu macam-macam biaya. Oke, kemudian kita lihat kalau antara berarti dari bulan berapa sampai bulan berapa gitu. Berarti jadi datanya dari bulan berapa sampai bulan berapa. Oke, kalau tadi akumulatif, sekarang antara, reportnya sama, hanya datanya aja yang beda gitu. Oke, kemudian untuk sekarang kita lihat anggaran dan realisasi. Kalau tadi untuk masing-masing unit atau fakultas kayak gitu. Nah, sekarang kalau di sini kita bisa lihat gabungan semua unitnya, tidak usah dipilih, semua fakultas dan rektorat. Jadi kita bisa melihat kayak gitu gabungan semuanya 3101 24. Nah, kita bisa, jadi kita samping bisa melihat per unit atau fakultas atau totalnya. Nah, ini apa kita bisa lihat. Oke, itu tadi anggaran dan realisasi. Kemudian kita lihat kalau laporan akreditasi unit. Nah, di sini saat program studi apa S1, laporan untuk akreditasi 31 12 20 23. Penggunaan dana fakultas ini jurusan akuntansi ini berguna untuk saat akreditasi. Ini laporannya, laporan penggunaan dana dibutuhkan saat akreditasi ya. Kemudian ini laporan perolehan dana. Ini laporan perolehan dana untuk saat akuntansi. Oke, kemudian kita lihat untuk penggunaan dana. Nah, ini penggunaan dana global. Nah, ini penggunaan dana. Nah, ini kan dipersyaratkan untuk akreditasi. Oke, kemudian kalau ini sih tambahan aja rinciannya dari penggunaan dana gitu. Ini rinciannya per chart of account. Jadi bisa direkonsiliasi dengan laporan tadi. Laporan tadi kan secara global, dan ini juga integrasi dengan laporan keuangan. Oke, lihat. Kemudian sekarang kita lihat laporan keuangan untuk masing-masing unit. Nah, di sini laporan jurnal juga ada,
mutasi akun ada, rekap. Nah, tapi kita mau kalau jurnal mutasi akun, rekapitulasi mutasi akun kan biasa ya dalam laporan keuangan. Untuk software semuanya kurang lebih sama. Nah, ini untuk kita fokusnya pada laporan keuangannya. Ini laporan aktivitas. Di sini kita bisa milih per fakultas atau rektorat, fakultas ekonomi, farmasi, hukum, dan seterusnya. Kita pilih yang 0101 3101 2024. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini laporan aktivitas 2023 bandingkan dengan 2024. Oke. Kebetulan 2024-nya masih kosong datanya. Oke, ini fakultas ekonomi. Kita juga bisa lihat laporan konsolidasinya, jadi jangan dipilih fakultasnya. Nah, ini gabungan semua fakultas dan unit rektorat konsolidasi. Jadi oke, kita bisa lihat. Oke, ini tadi laporannya ringkas, sekarang laporannya sedang, tampilannya jadi agak rinci. Nah, rinci ini pendapatan akademik, kemahasiswaan, praktikum, ijazah, macam-macam kayak gitu ya. Nah, biaya-biayanya agak rinci. Nah, ini lebih rinci lagi. Ini per chart of account, jadi kita bisa per chart of account-nya. Nah, ini chart of account-nya, jadi kita bisa dari laporan yang global sampai ke per chart of account-nya. Oke, kemudian ini kemudian laporan keuangan aset bersih. Nah, kita bisa milih fakultasnya apa, 0101 2023 3112 2023. Kita pilih fakultas ekonomi. Ini laporan keuangan aset bersih. Oke, bisa Anda lihat ini fakultas ekonomi. Nah, kita juga bisa melihat tanpa memilih fakultasnya, jadi dikosongkan aja, jadi konsolidasinya. Ini laporan keuangan aset bersih konsolidasi gabungan semua fakultas dan rektorat. Oke, kemudian selesai, kita lihat laporan posisi keuangan atau neraca ya. Laporan posisi keuangan sebagai standar akuntansi keuangan. Kita bisa lihat per fakultas. Per 3101 2023. Kita lihat laporan posisi keuangan. Nah, ini laporan posisi keuangannya ya. Ini tadi fakultas ekonomi. Kita bisa juga konsolidasinya jangan dipilih unitnya, ini konsolidasinya 122023. Oke,
konsolidasi gabungan semua fakultas dan ini. Baik, kemudian kita bisa lihat kalau tadi ringkas, ini sedang ini agak detail, jadi laporannya agak detail. Nah, ada kelompoknya, kas dan kasnya berapa, banknya berapa. Kalau tadi kan kas dan banknya kan gabung jadi satu, namanya kas. Nah, ini kan piutang tuh ada macam-macam, piutang usaha, cadangan, piutang tak tertagih, piutang lain-lain. Oke, ini dengan rincian sedang. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kalau sedang dalam grup bank. Nah, grup bank ini maksudnya jadi kan ini ada Bank Mandiri, Bank BNI. Kadang dalam satu fakultas saja punya rekening Bank BNI lebih dari satu, Bank Mandiri lebih dari satu. Nah, ini digabungkan dalam satu kelompok. Oke. Nah, kemudian ini adalah sangat rinci sesuai chart of account. Jadi di munculkan chart of account atau kode akun neraca, ya kan. Nah, itu akunnya, jadi bisa direkonsiliasi laporan posisi keuangannya ke akunnya. Oke, baik, itu laporan posisi keuangan. Kemudian laporan cash flow, Nah, ini kita lihat fakultas ekonomi cash flow-nya 01 2023 31 01 2023. Nah, ini kita bisa lihat arus kas, laporan arus kas atau cash flow dari aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, ini untuk fakultas ekonomi. Itu juga bisa untuk konsolidasi. Nah, kemudian ini rinciannya. Rincian ini main per akun neraca dan laba rugi. Jadi bisa direkonsiliasi. Kalau tadi kan secara global. Oke, konsolidasinya juga ada masing-masing fakultas. Konsolidasinya divisinya itu nggak bisa dipilih 01 2023 31 01 2023. Oke, ini kita tampilkan. Ini laporan arus kas atau cash flow untuk konsolidasinya. Oke, inilah cuplikan dari software Vencosoft untuk universitas atau perguruan tinggi. Sampai di sini dulu.